Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulani Imanim 18/2021/0024 dari kelompok 6 sebagai materi ketiga akan melanjutkan pemaparan pemakalan sebelumnya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Manfaat anjak piutang syariah. Secara umum, anjak piutang syariah memiliki manfaat yaitu membantu administrasi penjualan dan penagihan, membantu beban risiko, memperbaiki sistem penagihan, membantu memperlancar modal kerja, meningkatkan kepercayaan dan kesempatan untuk mengembangkan usaha. Sedangkan keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak bagi perusahaan anjak piutang sendiri yaitu memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi, membantu menyelesaikan pertikaian di antara kreditor dan debitur, dan membantu manajemen pihak kreditor dalam penyelenggaraan kredit. Sedangkan bagi kreditor atau klien yaitu manfaatnya ada dua. Manfaat yang diterima melalui jasa pembiayaan diantaranya peningkatan penjualan, kelancaran modal kerja, dan pengurangan risiko tidak tertagihnya piutang. Untuk manfaat yang diterima melalui jasa non-pembiayaan diantaranya memudahkan penagihan piutang, efisiensi usaha, dan memudahkan perencanaan arus kas. Sedangkan bagi debitur yaitu keuntungan yang diperoleh memberikan kesempatan untuk melakukan pembelian berjangka dengan perusahaan klien. Selanjutnya ada pembiayaan konsumen syariah. Pembiayaan konsumen atau consumer finance adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Sedangkan pembiayaan konsumen syariah sendiri adalah kegiatan pembiayaan untuk mengadakan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, dalam konsumsi, prinsip dasar yang harus dijadikan acuan adalah kebenaran, kesucian, kesederhanaan, kemaslahatan, dan akhlak. Pada prinsipnya, pembiayaan konsumen dilakukan berdasarkan akad mudharabah, salam, dan istisna. Secara umum, prosedur pembiayaan konsumen syariah yaitu yang pertama, pihak konsumen menghubungi perusahaan pembiayaan untuk mengajukan permohonan pembiayaan bersifat konsumtif. Setelah itu, perusahaan pembiayaan dan konsumen menyepakati kontrak sesuai dengan akad yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dalam dokumen tertulis yang secara jelas menerangkan syarat dan ketentuan yang disepakati. Setelah itu, penyerahan barang pada konsumen sesuai dengan permohonan konsumen. Dan yang terakhir, konsumen membayar kepada perusahaan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan kontrak. Selanjutnya ada kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah merupakan kartu kredit yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariah serta mendasarkan ideologi perbankannya pada prinsip-prinsip dalam ajaran Islam. Ini tentu saja untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memang ingin menjalani hidup sesuai dengan ideologi dan prinsip yang dianutnya. Dengan keberadaan kartu kredit syariah semakin digemari oleh konsumen baik muslim maupun non-muslim karena dianggap lebih menguntungkan dan mempunyai banyak fasilitas terutama mengenai fasilitas pelayanan untuk ibadah seperti zakat ataupun asuransi. Dan melalui akad-akad yang dimilikinya memberikan kelebihan bagi kartu kredit syariah yaitu bebas bunga atau dianggap memiliki beban pembayaran lebih kecil. Dengan demikian mengurangi ketidakjelasan dan meningkatkan keuntungan bagi konsumennya. Ketentuan akad syariah akad ada 4 yaitu akad kafalah atau penjaminan, kemudian ada akad qard atau akad utang, ada ijarah atau sewa menyewa, dan soft. Untuk landasan hukumnya di Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Maidah ayat 1, kemudian Al-Hadis, kemudian ijma. Untuk perbedaan kartu kredit syariah dan kartu kredit konvensional, yaitu kartu kredit syariah mengklaim adanya skema unik berdasarkan sistem syariah yaitu akad ijarah, akad kafalah, dan akad qard. Akad ijarah adalah biaya keanggotaan atau iuran tahunan, kafalah adalah penjaminan transaksi, sedangkan qard adalah pemberian pinjaman untuk pengambilan tunai. Secara umum, skemanya seharusnya tidak jauh beda dari kartu kredit konvensional, tapi untuk mendukung 3 jenis skema akad tersebut, kartu kredit syariah menggunakan sejumlah aturan pendukung karena tidak menggunakan bunga. Sedangkan kartu kredit konvensional mengutamakan adanya bunga misalnya sebesar 2-4% per bulan sebagai bentuk pengambilan keuntungan terhadap pelunasan tagihan yang dicicil. Nilai ini berbentuk bunga berbunga sehingga dalam 1 tahun saja bunganya saja bisa mendekati nilai transaksi awal. Sedangkan bank syariah hanya mendapatkan keuntungan dari jasa penjamin transaksi dan tidak mendapatkan keuntungan dari bunga. Baik, sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.